Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Putra Pratomo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang VLAN dan juga trunking. Nah, untuk VLAN atau Virtual Local Area Network itu adalah sebuah teknologi jaringan komputer yang memungkinkan untuk membagi atau mengelompokkan beberapa perangkat komputer ke dalam jaringan yang sama. Meskipun beberapa perangkat komputer tersebut memiliki lokasi yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk fungsi dari VLAN sendiri itu ada beberapa. Di sini saya akan bahas. Nah, sebelum fungsinya kita lihat dulu pada gambar ini. Di sini ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Pada sebelah kiri itu ada 3 PC yang termasuk VLAN 10. Kemudian ada sebelah kanan ada 3 PC juga yang termasuk VLAN 20. Nah, setiap VLAN ini memiliki IP dengan network yang berbeda. Di sini pada VLAN 10 memiliki network 1.0 dan pada VLAN 20 itu memiliki network 2.0. Nah, jadi jika seperti ini, jika kita ingin pada VLAN 10 itu memiliki bandwidth sebesar 10 MB dan juga pada VLAN 20 itu kita ingin memiliki bandwidth misalnya sebesar 20 MB, maka itu membutuhkan yang namanya VLAN ini. Nah, jadi fungsi VLAN ini yang pertama itu adalah manajemen jaringan-jaringan tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi VLAN yang kedua itu adalah memecah broadcast domain. Nah, untuk broadcast domain sendiri itu sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah paket yang akan dikirimkan ke semua perangkat yang terhubung. Nah, jadi VLAN ini berguna untuk memecah broadcast domain tersebut. Jadi seperti ini contohnya. Misal pada VLAN 10 PC, misal ini PC 1, ini PC 2, juga ini PC 3. Nah, untuk PC ini dari PC 1 akan mengirim paket ke PC 2. Maka nanti PC 1 akan mengirim paket ke switch, lalu switch akan mengirim paket ke PC yang terkait pada yang masuk pada VLAN 10, yaitu di sini PC 2 dan juga 3. Jadi switch akan mengirim paket dari sini, dari PC 1, kemudian dikirimkan ke PC 2 dan juga 3. Nah, seperti itu ya. Jadi switch tidak akan mengirimkan paket ke dalam VLAN yang berbeda. Jadi switch tidak akan mengirim paket ke VLAN 20. Jadi tidak akan mengirim paket ke PC ini atau PC ini, seperti itu, karena ini sudah berbeda domain ya. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan dan fungsi dari VLAN-nya. Yang pertama itu adalah manajemen jaringan dan yang kedua itu adalah memecah broadcast domain. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebuah topologi. Di sini ada satu switch dan juga 6 PC ya. Di sini juga belum menyambung kabelnya. Di sini kita pilih kabel yang ini. Kita bisa klik CTRL lalu klik kabelnya. Nah, ini agar tidak ribet ya. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita kotakan. Oke, yang kotak sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Oke. Nah, di sini di kotak sebelah kiri, misal kita akan dimasukkan ke dalam VLAN 10. Dan sebelah kanan ini kita misalkan menggunakan VLAN 20. Nah, ini untuk VLAN-nya bebas ya, kalian bisa menggunakan VLAN 1, VLAN 2 atau VLAN 3. Di sini VLAN itu memiliki range dari 1 sampai 4096. Nah, di sini saya menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi kalian tidak harus menggunakan VLAN 10 atau 20 seperti itu. Nah, sekarang kita buat IP-nya. Pada VLAN 10 kita akan menggunakan IP dengan network 92.168.1.10.0/24. Kemudian pada VLAN 20 kita akan menggunakan IP 192.168 dengan network 20.0.
/24. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan bisikan IP yang terlebih dahulu pada PC1 to desktop IP configuration. Di sini 92.168.1.10.1 kita salin. Oke. Kemudian pada PC2 sekarang yang PC yang ada pada yang masuk pada VLAN 20 gunakan 20.1. Menyalakan 20.2. Oke, menyalakan. Oke, sudah ya. Nah, di sini sekarang kita akan coba tes ping dari PC1 ke PC2. Oke, udah bisa. Kemudian misal dari PC2 ke PC3. Oke, udah bisa. Sekarang dari PC4 ke PC5. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang dari PC1 ke PC4. Kita coba. Nah, di sini ada tulisan failed, artinya gagal. Nah, ini karena PC1 dan PC4 itu sudah masuk ke dalam network yang berbeda. Nah, untuk agar bisa berkomunikasi dari PC1 ke PC4 itu menggunakan yang namanya router seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan langsung konfigurasi VLAN-nya. Nah, di sini kita masuk ke switch, lalu klik CLI. Di sini saya kecilkan lebih dahulu. Oke. Nah, di sini untuk konfigurasi VLAN-nya kita harus masuk ke mode global konfigurasi terlebih dahulu. Ketik N, lalu ketik CONF-T, enter. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita buat yang VLAN 10 dan VLAN 20. Kita buat terlebih dahulu untuk VLAN 10-nya. Untuk membuatnya, tekan saja VLAN 10. Ini untuk membuat. Kemudian namanya misal di sini VLAN 10 untuk programming. Oke, enter. Oke, jika sudah seperti ini sudah. Sekarang kita akan coba cek apakah VLAN 10 sudah ada atau belum. Isi terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ceknya kalian bisa ketikkan to show VLAN brief. Terus nah. Oke, jadi seperti ini perintahnya. Lah, kalau kita masuk pada mode privilege, kalian tidak usah menambahkan perintah do pada depannya. Nah, sekarang kita ada di mode global configuration, maka harus menggunakan perintah do di depannya untuk melihat. Enter saja. Nah, di sini sudah ada ya untuk VLAN 10 dengan nama programming. Di sini belum ada portnya karena kita belum masukkan. Nah, di sini semuanya defaultnya itu semua yang ada di sini itu interface yang ada di sini yang tersambung pada PC 1 sampai ke 6 itu masuk dalam VLAN 1 sebagai defaultnya. Kalau belum dikonfigurasi itu masuk ke dalam VLAN 1. Di sini juga dilihat. Nah, di sini dilihat ya, ada VLAN 1 default port yang interface yang aktif itu ada interface FA01, FA02, FA03 sampai ke semuanya. Nah, sekarang kita akan memasukkan interface FA01, FA03 dan FA02 ini ke dalam VLAN 10. Oke. Nah, untuk itu kita pergi ke switch. Nah, di sini jangan lupa ini pada mode global konfigurasi. Nah, untuk itu kita harus masuk ke dalam interface FA01 terlebih dahulu. Untuk masuknya ketikkan saja int FA01
masuk. Nah, sekarang kita akan perintah switch mode akses, enter. Nah, di sini tekan lagi switch port akses VLAN 10. Nah, ini untuk masuk ke VLAN 10 ya, enter. Nah, kemudian kita exit, kita coba cek to VLAN to show VLAN brief, enter. Oke, sudah ada ya, FA01 sudah masuk ke dalam VLAN 10. Sekarang kita buat juga untuk yang interface 2. Di sini untuk PC 2 FA02 namanya ya. Oke, tekan saja INT FA02. Oke, ini untuk masuk ke dalam interface FA02. Kemudian switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 10, enter. Oke. Nah, sudah, exit. Lalu kita masukkan juga yang untuk FA03 nya. Masuk ke interface FA03, enter. Oke, kemudian switch port VLAN 10. Nah, ini ya, exit, kemudian to show enter. Nah, ini sudah ya, interface FA01, FA02, FA03 sudah masuk ke dalam VLAN 10 dengan nama programming ya. Nah, sekarang kita akan coba buat untuk VLAN 20 nya. Klik VLAN 20, enter. Kemudian namanya misal untuk marketing, enter. Kita exit. Oke, sudah ada ya VLAN 20 dengan nama marketing. Nah, sekarang ini akan masuk ke dalam VLAN 20. Itu ada interface FA04, ini FA05, dan juga yang ini FA06. Oke, langsung saja untuk perintahnya kita masuk ke dulu. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan interface FA04, FA05, dan juga FA06 ini langsung masuk ke dalam VLAN 20. Caranya agar tidak ribet untuk masuk satu-satu, itu caranya seperti ini. Gunakan perintah interface range FA04 sampai 6, enter. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan seperti biasa, switch port mode akses, enter. Kemudian switch port akses VLAN 20, enter. Oke, kemudian kita exit. Lalu kita coba to show VLAN brief, enter. Nah, sudah masuk ya, FA04, FA05, dan juga FA06. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi VLAN-nya. Untuk memasukkan FA01, 2, 3, 4, 5, 6 ke dalam VLAN-nya masing-masing. Jadi yang sebelumnya FA01 sampai 6 ini masuk ke dalam VLAN yang sama, yaitu VLAN 1 sebagai default. Sekarang kita sudah pisahkan, FA01 sampai 3 masuk ke VLAN 10, dan juga FA04 sampai 6 itu masuk dalam VLAN 20. Oke, selanjutnya kita akan ke tab simulation. Kita akan coba lihat bagaimana paket ARP dikirim. Ini kita besarkan. Nah, di sini sebelum itu kita akan coba hapus dulu paket ARP yang sudah pernah berkomunikasi pada PC 1, PC 2, dan PC 3 agar bisa lihat bagaimana paket ARP dikirimkan dari awal. Untuk perintahnya ARP min A,
ini ada ya. Kemudian hapusnya itu adalah rp-d. Oke, sudah di sini rp a rp min d. Oke, dari sini juga rp min d, enter. Oke. Nah, sekarang kita akan coba hapus MAC address yang ada di switchnya. Di sini kita bisa masuk ke mode privilege saja. Nah, di sini kita klikkan perintah show MAC address. Oke, aduh. Nah, enter. Oke, ini belum ada ya, berarti nggak usah dihapus. Nah, sekarang kita akan coba ngirim paket ARP. Kita tag simulation. Oke, nah ini kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Oke, nah ini kirim PC 1 akan mengirim paket ARP. Lanjut, kirim ke switch, lalu switch. Nah, ini switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3. Ini switch tidak mengirim ke VLAN 20 karena ini VLAN yang berbeda ya, tidak akan mengirim ke PC 4, PC 5 dan PC 5. Nah, PC 4, PC 5 dan juga nah. Nah, jadi seperti itu fungsi dari VLAN-nya, yaitu memecah broadcast domain. Itu. Dan di sini PC 3 itu tidak membalas karena bukan dia tujuannya. Lanjut, itu membalas ke switch, lalu ke PC1. Nah, PC1 akan mengirim paket ICMP atau ping. Kirim lagi. Kemudian PC2 membalas paket ICMP nya, kembali lagi ke PC1. Nah, sudah dilihat di sini sudah successful. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi dari VLAN-nya. Jadi VLAN itu memecah broadcast domain, jadi tidak akan mengirim ke VLAN 20 seperti itu. Nah, jadi itulah konfigurasi dari VLAN. Yang pertama kita buat dulu VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20, kemudian kita masukkan interface itu yang akan masuk dalam VLAN 10 dan juga 20. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat topologi ruangan 2. Sini misal di sini yang ini ruangan 1, ke belakang. Oke, ini kita namakan ruang 1. Di sini kita namakan ruang 2. Kemudian kita buat kotak. Oke. Nah, ini yang sebelah sini menggunakan VLAN 10, yang sebelah sini menggunakan VLAN 20. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan sambungkan dari PC-PC ini ke switch ini. Kalian tekan CTRL lalu lepas ini untuk mempercepat. P7 ke sini. Oke. Oke, nah sekarang kita sambungkan dari switch yang pertama ini ke switch yang kedua. Nah, selesai. Nah, kemudian yang VLAN 10 ini itu IP-nya masih sama dengan network seperti ini. Coba oke. Kemudian yang ini
masih sama, networknya VLAN 20 full. Oke, saya sekarang kita konfigurasi PC-nya di 7 sampai 12. Oke, konfigurasi, kemudian IP address-nya. Oke. Ini 192.168.10.4, lanjutan dari yang ini PC 3 10.3, yang ini 10.4. Ini cukup sekali. Oke, kemudian habis 8 stop. PC 10 itu VLAN 20, jadi networknya itu adalah 20. Oke, 20.4. Kemudian PC 11 20.5. Kemudian yang PC 12 itu 20.6. Selesai. Nah, jadi seperti ini topologi VLAN dengan dua ruangan. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN-nya pada switch kedua, pada yang ada di ruang 2. Ini kita klik switch. Oke, kita kecilkan. Di sini kita masuk pada mode global konfigurasi. Ketikkan saja dulu, kemudian CONF-T. Nah, sini kita buat VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Dan saja VLAN 10. Oke. Namanya itu misalnya ini divisi programming seperti tadi. Oke. Programming. Enter. Kemudian exit. Buat lagi VLAN 20 dengan nama marketing seperti tadi. Enter. Kemudian exit. Lalu kita coba lihat to show VLAN brief. Enter. Oh, sebentar. So, enter. Nah, ini ya. Sudah ada VLAN 10 dengan nama programming dan juga VLAN 20 dengan nama marketing. Ini statusnya sudah aktif. Sekarang kita akan masukkan VLAN mana saja yang masuk, interface mana saja yang masuk pada VLAN 10. Di sini yang pertama itu adalah FA01, ini FA02, juga ini FA03. Ini hapus saja dulu. Oke. Ini langsung saja kita akan memasukkan langsung ketiga interface tersebut, YNT range FA001 sampai 3. Enter. Nah, langsung saja switch port mode akses. Enter. Kemudian switch port akses VLAN 10. Ini untuk masuk ke dalam VLAN 10. Enter. Exit. Kemudian yang VLAN 20 yaitu FA04, FA05 dan juga FA06. Oke. INT range salah, range FA04 sampai 6. Enter. Kemudian switch port mode akses. Enter. Kemudian switch port akses VLAN 20. Ini agar interface
4 sampai 6 masuk ke dalam VLAN 20. Enter. Oke, kemudian exit, check to show VLAN brief. Enter. Nah, ini sudah masuk ya. Ada VLAN 10 sudah masuk interface atau ports FA01 sampai 3, dan juga VLAN 20 itu masuk. Yang masuk itu ada interface 4, 5, dan juga 6. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi yang namanya terang. Terang itu adalah untuk menghubungkan dari switch 1 ini ke switch 2, atau sebaliknya menghubungkan dari switch 2 ini ke switch 1. Nah, jadi untuk terang itu mengizinkan VLAN mana saja yang akan diizinkan untuk melewati ini. Nah, jadinya misal sebut saja agar VLAN yang ada di ruang 1 ini bisa berkomunikasi dengan VLAN yang ada di ruang 2, seperti itu. Nah, langsung saja untuk konfigurasinya pada switch yang pertama, masuk pada mode global privilege terlebih dahulu, CONFT, enter. Nah, untuk konfigurasi terangnya di sini kita masuk ke FA07 yang terhubung pada switch 2 ya. INT FA 07, enter. Nah, sekarang tekan saja switch port mode terang, enter. Oke, ini sudah selesai. Kemudian exit, coba cek to show INT terang. Oke, ini sudah ya, port 7 FA07 ini sudah aktif dan juga statusnya sudah trunking, jadi sudah masuk dalam mode terang. Sekarang kita ke switch kedua, aktifkan juga. Nah, di sini interface yang mengarah ke switch 1 itu sama ya, FA07. Langsung saja INT FA07, enter. Oke, switch port mode terang. Oke, sekarang exit, coba cek to show INT terang, enter. Oke, sudah ya, port FA07 sudah masuk dalam mode trunking. Ini satunya sudah terang. Sekarang kita coba mengirim paket dari PC 1 ini ke PC 7. Coba apakah berhasil? Ini hapus dulu. Nah, lihat ini sudah successful ya. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi tangnya. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana paket ARP akan dikirimkan. Misalnya kita akan mengirim paket dari PC 3 ke PC 9. Coba kita ke tab simulation. Oke, kita akan kirim paket dari PC 3 ke PC 9. Oke, PC 3 akan mengirim paket ARP, dikirim ke switch, lalu switch akan membroadcast. Nah, dikirimkan ke PC 1, PC 2, kemudian dikirimkan juga ke switch 2. Oke. Nah, di sini PC 1 dan PC 2 itu tidak menerima paketnya karena itu bukan tujuannya. Kemudian, nah, switch kedua juga akan membroadcast, mengirimkan paket dari PC 3 ke semua yang terhubung ke VLAN 10 pada ruang 2. Sini mengirim ke PC 7, PC 8, dan juga PC 9. PC 7 dan 8 ini tidak menerima paketnya karena itu bukan tujuannya. Di sini PC 9 lah yang akan menerima paketnya. Oke, kemudian PC 9 membalas, kirim ke switch 2, kemudian switch 2 mengirim ke switch 1. Switch 1 mengirim kembali ke PC 3.
Nah, di sini PC 3 akan mengirim paket ICMP. Ini ya, paket ICMP. Oke, lanjut. Akan mengirim ke paket ICMP ke switch 1, kemudian switch 2, lalu dikirim ke switch 9. Oke, nah di sini dikirim ke PC 9. Nah, di sini PC 9 membalas paket ICMP-nya, kirim ke switch 2, switch 1, dan juga PC 3 sampai tujuan. Nah, jadi seperti itu ya, ini sudah successful. Sekarang kita coba, nah ini jalan. Kita coba kirim paket dari PC 6 ke PC dari PC 6 ke PC 10. Kita coba PC 6 ke PC 10. Oke, PC 6 akan mengirim paket ARP. Oke, mengirim ke switch 1. Switch 1 akan membroadcast, mengirim ke PC 4, PC 5, juga switch 2. PC 45 tidak menerima karena itu bukan tujuannya. Kemudian PC 2 akan membroadcast, akan mengirim ke semua perangkat yang masuk dalam VLAN 20. Kemudian yang menerima ini adalah PC 10. PC 10 membalas pesan, membalas paket, mengirim ke switch 7, switch 2 maksudnya, kemudian mengirim ke switch 1, kemudian paket kembalikan ke PC 6. Nah, setelah PC 6 menerima, PC 6 akan mengirim paket ICMP. Ini ya. Kemudian kirim. Oke, PC 10 menerima. PC 10 membalas paket ICMP-nya, kirim ke switch 2, lalu switch 1, lalu kirim lagi ke PC 6, lalu sampai tujuan. Nih, sudah successful ya. Nah, jadi seperti itu bagaimana paket ARP dikirimkan pada dua ruangan ini, ruangan 1 dan ruangan 2. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi allowed trunk. Nah, allowed trunk ini itu fungsinya untuk mengizinkan VLAN mana saja yang dapat melewati trunk, atau di sini yang dapat melewati FA07 ini. Oke, kita coba dan di sini. Nah, jadi dengan allowed trunk kita bisa mengizinkan mengedit VLAN mana saja yang dapat melewati trunk ini. Nah, langsung saja di sini untuk konfigurasinya, masuk ke switch 1, masuk ke mode global konfigurasi, CONFT. Nah, di sini kita masuk ke interface FA07, INT FA07. Di sini kita ketikkan, sebentar, kita cek dulu do show INT trunk. Bentar. Nah, di sini ya ada VLAN allow on trunk. Ini artinya VLAN mana saja yang dapat melewati trunk ini. Nah, di sini jika dilihat yang dapat melewati itu ada VLAN dari 1 sampai 1005. Ini untuk defaultnya ya. Nanti kita akan ubah VLAN yang dapat melewati trunk ini atau FA07 ini itu adalah VLAN 10 dan juga 20, seperti itu. Nah, yang VLAN allow and active in management domain ini adalah VLAN mana saja yang mencoba untuk melewati FA07 ini, seperti itu. Langsung saja untuk konfigurasinya, kita masuk ke FA07. Oke, kemudian kita ketikkan switch port trunk allow, enter. Switch port trunk allow, kemudian VLAN 10 dan juga 20, enter. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek do show INT trunk, enter. Oke, nah sini sudah dilihat ya, sudah berubah.
yang tadinya defaultnya itu VLAN 1 sampai 1005 untuk bisa melewati FA07 ini. Nah, sekarang kita sudah ubah menjadi VLAN 10 dan juga 20 saja yang dapat melewati terang ini atau FA07 ini, seperti itu. Sekarang kita coba kirim paket. Apakah masih bisa dari PC1 ke PC7? Oke, successful ya. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi allowed terangnya, yaitu mengizinkan VLAN mana saja yang dapat melewati terang ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat ruangan baru lagi, ruang 3. Jadi di sini ada 3 ruangan ya. Di sini saya sudah menyiapkan switch dan juga NAND PC-nya agar videonya tidak terlalu lama. Di sini kita sambungkan. Oke, tentu saja tekan CTRL lalu lepas. Ini biar tidak ribet. Sambungan ke switch. Ini FA01, FA02, FA03, FA04, FA05, FA6. Sudah. Sekarang kita sambungkan dari switch 2 ke switch 3. Oke, di sini switch ke 2 yang menyambung ke switch ke 3 itu menggunakan FA08 dan juga switch 3 yang menyambung ke switch kedua itu menggunakan port FA07. Oke. Sekarang kita untuk IP-nya masih sama. Ini yang sebelah sini ini VLAN 10 dengan memiliki IP dengan network 10.0 dan yang VLAN 20 ini 20.0. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan isikan IP-nya PC 13. Di config. Yang PC 9 ini memiliki IP 10.6, jadi yang PC 13 ini memiliki IP 10.7. Oh ya benar, 10.7. Kemudian PC 14 10.8. PC 15 10.9. Kemudian di PC 16 dengan network 20.7, titik 8, kemudian yang terakhir titik 9. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita konfigurasi VLAN-nya. Pada switch, masuk ke switch 2, komen, kemudian hasilkan sedikit. Ini kita masuk mode global konfigurasi seperti biasa. Oke, setelah itu kita buat VLAN 10. Namanya seperti biasa, divisi Pro Game. Oke, kemudian exit. Buat lagi VLAN 20. Namanya marketing seperti tadi. Exit. Kemudian kita cek VLAN brief. Enter. Oke, ini sudah ya. VLAN 10 dan 20, VLAN 10 dengan nama Pro Gaming aktif dan juga VLAN 20 dengan nama marketing aktif. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang masuk pada VLAN 10 pada ruang 3 itu ada interface FA01, FA02 juga FA03 seperti biasa. Sekarang kita masukkan juga yang VLAN 20 yang masuk pada VLAN 20 interface 4576.
kemudian exit, lalu do so VLAN leave. Oke, ini sudah ya, pada VLAN 10 sudah masuk port FA01 sampai 3, kemudian VLAN 20 sudah masuk port FA4 sampai 6. Sekarang kita konfigurasi tran-nya di C1 terlebih dahulu. Oke, masuk ODN, lalu mode global konfigurasi CONFT. Oke, sekarang kita masuk ke yang terhubung, device yang terhubung pada switch ketiga, yaitu FA08. Nah, di sini kita masuk di switch 1, kita masuk pada FA08, dan saja INT FA08. Oke, kemudian kita ubah menjadi mode tran, switch port mode tran. Oke, udah ya, kita coba do so INT tran. Oke, sudah ada ya, FA08 sudah, statusnya sudah trunking. Kemudian kita ke switch 3, kita buat trangnya juga. Jadi yang menyambung ke switch kedua itu adalah FA07. Ya, FA07. Kita buat FA07 yang jadi mode terang. Masuk ke FA07, NT FA07. Oke, sudah masuk. Kemudian switch port mode terang. Oke, ini sudah, kita coba cek exit terlebih dahulu. Do so INT terang, enter. Oke, ini sudah ada ya, port FA07 statusnya sudah menjadi terang, atau berarti sudah masuk dalam mode terang. Sekarang kita coba kirim paket dari PC 7 ke PC 13. Oke, sukses. Kemudian dari PC misalnya di PC 11 di PC 11 ke PC 17. Oke, sudah bisa ya, sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terang pada MLS. MLS itu adalah multi layer switch, jadinya MLS menggunakan switch yang ini. Yang ini. Ini adalah multi layer switch. Nah, kalau yang ini itu adalah switch biasa, switch 2 layer. Nah, sekarang kita akan konfigurasi terangnya pada multi layer switch ini. Kita sambungkan dulu dari switch 3 ke multi layer switchnya. Oke, nah di sini di switch ini, switch ketiga itu menggunakan FA08 untuk menyambung ke multi layer switch, dan multi layer switch menggunakan FA01 untuk menyambung ke switch 3. Nah, langsung saja kita konfigurasikan dulu terang pada switch ketiga. Masuk pada mode global konfigurasi. Oke, nah di sini kita masuk pada FA08. Kita kecilkan dulu sedikit. Oke, INT FA08, enter. Oke, kemudian switch port mode terang, enter. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba lihat exit dulu sebentar. So INT terang. Oke, ini sudah ya, FA08 sudah masuk dalam mode terang. Nah, sekarang kita akan konfigurasi terang pada multi layer switchnya. Ini bentar. Kita masuk dalam mode global konfigurasi terlebih dahulu, CONFT. Oke, sekarang kita coba masuk ke FA01. Aduh, sebentar. Di sini tuang saja INT FA01.
01, enter. Oke, sekarang kita coba switch port mode terang. Nah, di sini jika dilihat comment rejected, artinya F101 ini tidak dapat berubah menjadi mode terang dikarenakan encapsulation-nya itu adalah auto. Nah, sebenarnya di sini untuk terang itu memiliki dua mode. Di sini ada catatan kecil. Terang itu memiliki dua mode. Yang pertama itu adalah ISL dan yang kedua itu adalah 802.1Q. Nah, untuk yang switch dua layar ini itu mensupport mode yang 802.1Q. Jadi dia tidak mensupport yang ISL. Makanya ketika kita konfigurasi mode terang, dia akan langsung terhubung ke 802.1Q. Nah, ini ya encapsulasinya 802.1Q. Nah, sedangkan yang multi layer ini itu mensupport dua-duanya, mensupport ISL dan juga 802.1Q. Makanya dia bingung akan memilih yang ISL atau 802.1Q ini saat kita konfigurasi terang. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan perintah switch port mode terang, kita konfigurasi dulu encapsulasinya. Untuk perintahnya itu adalah switch port terang encapsulation .1Q, enter. Oke, sudah ya. Selanjutnya tinggal switch port mode terang, enter. Nah, di sini lihat sudah berhasil ya. Kita coba lihat. Shift to show the ended terang, enter. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, F101 sudah berhasil masuk dalam mode trunking, atau seharusnya ini sudah berubah menjadi trunking ya. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi trunking pada multi layer switch. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Dynamic Trunk Protocol atau DTP. Nah, di sini ada tabel DTP atau Dynamic Trunk Protocol. Di sini jika mode Dynamic Auto ketemu dengan Dynamic Auto, maka hasilnya akan menjadi mode akses. Dynamic Auto ketemu dengan Dynamic Desirable, hasilnya akan menjadi terang. Dynamic Auto bertemu dengan terang, hasilnya akan menjadi mode terang. Dan juga Dynamic Auto ketemu dengan akses, hasilnya menjadi akses. Begitu juga yang lainnya seperti ini. Nah, jadi contohnya di sini ada gambar switch 1 dan juga switch 2. Switch 1 ini akan menggunakan mode Dynamic Auto dan switch 2 akan menggunakan mode Dynamic Desirable. Nah, jika ketemu maka hasilnya akan menjadi terang. Jadi kabel ini itu akan menjadi terang ya. Nah, ini. Dan misalnya juga Dynamic Auto ketemu dengan akses, misalnya switch 1 itu menggunakan mode Dynamic Auto dan switch 2 menggunakan mode akses, maka nanti kabelnya akan menjadi mode akses. Misalnya juga dari switch 1 menggunakan terang, kemudian switch 2 menggunakan mode Dynamic Desirable, hasilnya akan menjadi terang. Nah, seperti itu ya. Nah, juga di sini kesimpulannya untuk ini juga mempunyai sifat, jadi Dynamic Auto mempunyai sifat menunggu, Dynamic Desirable mempunyai sifat mengajak, terang mempunyai sifat memaksa, dan akses juga mempunyai sifat memaksa. Jadi jika Dynamic Auto yang sifatnya menunggu ketemu dengan Dynamic Desirable yang sifatnya mengajak, jadi Dynamic Desirable ini mengajak untuk menjadi terang, maka hasilnya itu akan menjadi terang. Contoh juga misal Dynamic Auto ini bertemu dengan terang, jadi Dynamic Auto ini sifatnya menunggu, dan terang ini itu memaksa Dynamic Auto untuk menjadi terang juga. Jadi hasilnya itu adalah terang. Nah, jadi seperti itu sedikit pembahasan tentang Dynamic Trunk Protocol atau DTP. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk praktek konfigurasi DTP atau Dynamic Trunk Protocol. Di sini kita tambahkan dua switch. Oke, kemudian kita hubungkan. Oke, sekarang kita klik ini pas. Nah, biar menyala ya. Nah, di sini
switch 3 itu dengan port FA01 menyambung ke switch 4, terhubung ke switch 4 dengan port FA01. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DTP-nya. Jadi kita cek CLI. Nah, di sini kita akan lihat dulu mode default yang dipakai port FA01. Kita klik mode privilege, kemudian kita show int FA01 switch port. Enter. Nah, di sini ya ada administrasi mode yaitu dynamic auto, kemudian ada operasional mode yaitu static access. Nah, di sini yang administratif mode ini adalah mode yang akan kita konfigurasikan, dan yang operasional mode ini adalah hasilnya atau mode yang dijalankan. Nah, ini secara defaultnya itu adalah mode dynamic auto. Kita coba lihat juga di switch 4. Enter, and switch 4 pada FA01 int. Maaf salah. Perintahnya adalah show int FA01 switch port. Enter. Nah, ini ya, administratif modenya itu adalah dynamic auto dan operasional modenya itu adalah static access. Nah, jadi switch 3 itu menggunakan mode dynamic auto dan switch 4 menggunakan mode dynamic auto juga, maka hasilnya itu adalah static access atau aksesnya. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi mengubah administratif modenya ini menjadi mode dynamic desirable. Nah, langsung saja. Untuk perintahnya kita masuk dulu pada mode global konfigurasi. Nah, sekarang kita masuk pada interface FA01. Enter. Kemudian berikan saja switch port mode dynamic desirable. Enter. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek itu show int FA01 solid port. Enter. Nah, di sini ya, bisa dilihat yang administratif mode kita sudah berhasil ubah ke dynamic desirable dan hasilnya itu adalah terang. Sini coba lihat di switch 3 juga. Oke. Nah, di sini juga dilihat ya, modenya sudah berganti menjadi terang. Jadi mode yang dijalankan itu adalah terang. Nah, jadi seperti itu. Switch 3 itu mode dynamic auto, switch 4 itu mode dynamic desirable. Jadi hasilnya itu adalah terang. Sekarang kita akan coba mengubah untuk yang FA01 pada switch 3. Kita akan ubah ke mode terang coba. Oke, kemudian int FA01. Enter. Oke, kemudian switch port mode terang. Enter. Kemudian to show int FA01 switch port. Enter. Oke, ini ya operasi administratif modenya itu kita udah ubah menjadi terang dan hasilnya itu adalah terang juga. Jadi switch 3 ini memaksa switch 4 untuk menjadi terang, switch 3 ini mode terang, kemudian switch 4 mode dynamic desirable. Jadi switch 3 dengan mode terang memaksa switch 4 dengan mode dynamic desirable, hasilnya itu adalah terang. Jadi itulah untuk konfigurasi DTP atau Dynamic Terang Protocol. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tagged dan juga untagged. Nah, di sini kita masuk dalam tab simulation terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan coba kirim paket dari PC11 ke
PC 18. Oke, sini geser sedikit. PC 11 akan mengirim paket ke switch. Oke. Nah, di sini saat switch mengirim paket ke switch itu ada yang namanya tagger. Di sini jika kita lihat, ini klik. Nah, di sini ya. Ada paket yang ditandai dengan .1Q. Nah, ini adalah yang namanya tagger. Nah, jika ada paket yang tidak ditandai dengan .1Q atau tidak ada .1Q-nya, itu namanya adalah untagged. Jadi seperti itu untuk tagged dan juga untagged-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang native VLAN. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita ke switch 1. Kita ke mode privilege, kemudian kita cek int show int terang. Nah, di sini jika dilihat ada pemberitahuan native VLAN. Nah, untuk defaultnya itu adalah 1 ya. Kita coba lihat juga pada switch kedua. Masuk pada mode privilege, show int terang. Nah, di sini ya ada pemberitahuan native VLAN juga. Nah, untuk defaultnya itu adalah 1. Ini 1, ini 1. Nah, untuk native VLAN itu sendiri itu adalah paket yang tidak perlu di tag. Nah, sebelumnya jika kita ingin mengirim paket dari PC 1 ke PC 7, nanti paket akan menuju ke switch. Nah, saat paket dari switch menuju ke switch itu ada yang namanya tagged, yaitu namanya .1Q. Nah, untuk native VLAN tersebut, misalnya kita ingin mengirim paket misalnya dari VLAN 1 menuju ke VLAN 1 juga. Karena VLAN-nya itu 1, maka paket tersebut tidak perlu tagged seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengubah atau mengkonfigurasi native VLAN-nya. Nah, sebelumnya native VLAN-nya itu kan defaultnya itu adalah 1. Nah, sekarang kita bisa akan ubah ke misalnya VLAN 10 atau VLAN 20. Nah, saja di sini saya menggunakan ruang 2 dan juga ruang 3. Jadi kita menggunakan switch kedua dan juga switch ketiga. Sekarang kita ke switch kedua. Kita masuk dalam mode CONF. Nah, sekarang kita kalau sudah masuk, sekarang kita akan masuk ke interface yang terhubung pada switch 3. Ini yang terhubung pada switch 3 itu adalah FA08. Oke, kita aktifkan dulu. Kita masuk ke FA08. FA08. Bentar. Sini tekan saja switch port terang native VLAN. Nah, di sini saya akan menggunakan VLAN 10. Bentar. Oke, kemudian exit. Coba do show int terang. Nah, oke, ini sudah berubah ya. Yang FA08 untuk native VLAN-nya sudah berubah menjadi VLAN 10. Kemudian pada switch ketiga, oke, nah ini jangan lupa pakai mode global configuration and lalu CONRT. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke interface yang terhubung pada ke switch 2. Sini adalah FA07. INT FA07 enter, kemudian switch port terang native VLAN 10 enter, dan exit. Saja to show VLAN to show int
terang. Oke, ini sudah berubah ya. Yang FA07 yang terhubung pada switch kedua itu native VLAN-nya sudah berubah menjadi 10. Nah, sekarang kita akan coba tab simulation. Kita coba kirim paket dari PC 8 ke PC 15. Oke, kita next. PC 8 kirim paket ke switch. Nah, saat switch ini mengirim paket ke switch 2, kita coba lihat. Klik. Nah, jika dilihat tidak ada paket yang ditandai dengan tag atau .1q. Nah, jadi seperti itu fungsi dari native VLAN-nya. Jadi paket tidak perlu di tag seperti itu. Nah, jadi seperti itulah untuk konfigurasi dari native VLAN-nya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini yang dimana kita sudah belajar membahas dan mengkonfigurasi VLAN dan juga trunking sampai membentuk topologi seperti ini. Dan juga mohon maaf karena ada banyak suara berisik dikarenakan ada acara di dekat tempat saya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Saya Didas dan Putra Pratomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.